Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 11 November 2025 bertepatan dengan 20 Jumadal Aula dari bulan Jumadal Awal 1447 Hijriah. Kita lanjutkan di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Muslim, dari Kitabil Iman, pembahasan bab tentang permasalahan suicidal ataupun bunuh diri, dosa yang terbesar tentunya setelah kesyirikan. Maka setelah kita selesai dari hadis Abi Hurairah, maka kita masuk kepada hadis Sahal bin Sa'ad. Dan hadis ini pun menceritakan tentang bagaimana seorang sahabi yang hidup di zaman Nabi, namun dia masuk api neraka dikarenakan suicidal. So this hadith from Sahal ibn Sa'ad, after hadith Al-Bukhari, same talking about some sahabah falling to the hellfire because suicidal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari, hayyun minal Arab, an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun la yada'u lahum syadzata illa ittaba'aha yadribuha bisayfihi faqalu ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulanun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ama innahu min ahli an-nar. Faqala rajulun minal qaumi ana sahibuhu abada. Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra'a ma'ahu. Qala fajuriha ar-rajulu jurhan shadida fastajala al-maut fawada'a nasla sayfihi bil ard wa dubabahu baina sadyaihi summa tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ashhadu annaka Rasulullah. Qala wa madam, qala ar-rajul alladhi dzakarta anifa annahu min ahli an-nar fa'adhama an-nasu dzalika faqultu ana lakum bihi fakharajtu fi talabihi hatta juriha jarhan aw jurhan shadidan fastajala al-maut fawada'a nasla sayfihi bil ard wa dubabahu baina sadyaihi summa tahammala alaihi faqatala nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda dzalik inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. So this hadith narrated as-sahabah Sahal ibn Sa'ad when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in the battle
So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in this hadith that there was an encounter between the messenger of Allah and the polytheism. Maka terjadi pertemuan antara orang-orang musyrik dengan pasukan Nabi, and they fought. Maka mereka berperang. At the conclusion of the battle, the messenger of Allah bent his steps toward his army, and they, the enemies, bent their step toward their enemy. Maka disebutkan dalam peperangan itu, maka Nabi kembali sebentar kepada tentaranya, dan begitupun orang-orang kafir untuk kembali kepada pasukannya. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahum syadan aw syadatan illa ittaba'aha. Maka tidaklah pada kesempatan itu Nabi melihat kepada seseorang dari sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, verily he is one of the denizen of fire. So one of the people Muslim said, I will constantly shadow him. Then this man went out along with him. He halted whenever he halted, and ran along with him whenever he ran. Maka disebutkan di saat Nabi di antara para pasukan, maka dikatakan sesungguhnya dia menunjuk kepada seseorang adalah penghuni api neraka. Maka di sini seseorang dari sahabat mengatakan, aku akan menjadi bayang-bayang dia. Maka orang ini mengikuti orang tersebut. Dia lari, dia ikut lari. Dia berhenti, dia berperang, dia ikut berperang. Bagaimana Nabi mengatakan dia dari penduduk api neraka? Maka disebutkan, the man was seriously injured. He could not stand the pain and hastened his own death. Maka orang ini pada waktu itu terjadi peperangan yang dahsyat, dan orang ini dalam keadaan terluka parah. Dan seperti disebutkan di pelajaran yang lalu, perang di zaman dulu menggunakan alat-alat klasik, dari panah, pedang, pisau, sehingga luka ya memang benar-benar luka. Dan di zaman dulu tidak ada killer pain, pembunuh rasa sakit, robekan, sayatan, tikaman di dalam tubuh sakit. Maka tidak ada morfin. Di zaman perang dunia pertama mulai dilaksanakan morfin. Para tentara yang terkena ranjau kakinya putus, para tentara yang robek kena bayonet ataupun tertembak peluru yang hanya peluru biasa, bukan peluru dari senapan di zaman now yang sangat berkaliber besar, maka merobek dan mati. Maka di zaman dulu berbentuk bulat, tidak berbentuk peluru seperti sekarang yang membunuh. Maka di zaman itu ada morfin, tinggal disuntik morfin maka dia akan hilang rasa sakit. Maka bagaimana di zaman Nabi tidak ada morfin dan tersayat-sayat oleh pedang dan oleh panah tertancap dan seterusnya. Maka disebutkan orang ini could not stand the pain, tidak sabar untuk rasa sakit, and hastened his own death. Maka orang ini bunuh diri.
suicidal. Bagaimana caranya? How he makes suicidal? He placed the blade of the sword on the ground with the tip between his chest and then pressed himself against the sword and killed himself. Maka caranya dia menyimpan pedang dari pemegangnya di tanah, ditancapkan di tanah seperti ini, cagak. Maka kemudian si mata pedangnya itu yang tajam ditekankan di antara dua dadanya, dua susuknya, yakni di antara jantung, here. Maka ditekankan, kemudian dia melompat kepada pedang. Di riwayat Bukhari, hatta kharaja min katifaihi, sampai keluar kepala pedang yang tajam itu di antara belikatnya. Maka dia bunuh diri. Terlihat oleh sahabat bahwa dia dalam keadaan berdiri mati, atau pedangnya itu telah merobek jantungnya, dadanya, masuk dari dada, keluar dari tulang belikatnya. Maka ini keadaan orang yang telah dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni api neraka. Maka akhirnya disebutkan, then the man following him, maka orang yang terus mengintai orang ini pergi ke Nabi dan berteriak, I bear testimony that verily thou art the messenger of Allah. Maka aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, benar-benar Nabi. Maka Nabi kembali bertanya. Nabi said, what is the matter? Apa yang terjadi? Kenapa kamu mengucapkan aku tidak ragu lagi bahwa kamu adalah Nabi? He replied, the person about whom you just mentioned, that he was one among the denizen of the hellfire. Maka dia mengatakan, orang yang telah engkau vonis bahwa dia penghuni api neraka, aku telah memeriksanya ya Rasulullah. Maka disebutkan oleh orang ini di depan para sahabat yang lain, disebutkan, diulang kisahnya bahwa dia dalam keadaan very seriously injured. Dia dalam keadaan terluka parah, tidak bisa kembali ke base camp. Kemudian he placed the blade of the sword upon the ground and its tip between his chest, and then pressed himself against that and killed himself. Maka sama dikisahkan bahwa dia dalam keadaan tidak sabar, tidak ada penahan rasa sakit, not kill pain, so executed himself. Maka dia mengeksekusi dirinya sendiri with suicidal. Maka si pedangnya itu ditancapkan di tanah dan yang tajamnya diarahkan ke dada dan dia melompat sehingga keluarlah mata pedang dari tulang belikatnya yang mengarah kepada jantungnya, maka dia mati. So he dead. So after this, Nabi Muhammad SAW said, a person performs the deeds which to the people appear to be the deeds befitting the dweller of paradise, but he is in fact one of the denizens of hellfire. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, maybe some people in this world doing good deeds until someone says this man is dweller or denizens the paradise. Maka bisa jadi seseorang beramal soleh, sholat 5 waktu, pray Jum'ah, pray the 5 and lesson and the other fasting, sedekah, charity, make hajj and umrah.
until all the people say he is from the dweller of the paradise. Orang ini penghuni surga. This Nabi Muhammad SAW said, but between he and Allah, he is the denizen of the hellfire. Namun antara dia dengan Allah ada rahasia, yang mana dia menjadi penghuni api neraka. Why? Like the hadith before I told you, innamal a'malu bihawatimiha. Innamal a'malu bihawatimiha. Because the last deed is bad, maka dia su'ul khotimah. Innamal a'malu bihawatimiha. So the point he is in the hellfire or he is in the paradise is the last good deeds or the last bad deeds. If he have su'ul khotimah, the last bad deed in the hellfire, like this guy. If he is have the good deed in the last action and die, he will pray, and he die when he fasting, and he die when he make jihad. So he have the good deeds, the last good deeds, and he is dweller of the paradise. So Nabi Muhammad SAW said, and verily a person does an act which in the eyes of public is one which is done by the denizen of hellfire, but the person is one among the dweller of paradise. So maybe someone from small or from Hibulu, he made problem, he killing the people, he make zina, he corruption and the other. So until now, all the men in the world say this guy is the dweller of the hellfire. Orang ini penduduk api neraka, akhlaknya buruk, pencuri, penyamun, pemerkosa, bla bla bla, killing men, killing the people. So all in the world say this guy may be the dweller of the hellfire, penghuni api neraka. But the secret with Allah, if Allah want to him, he make tawbah, and Allah forgive all his sins, and in the last action he tawbah and pray jamaah, and die when he make sujud. Maka di akhirnya dia mati misalnya dalam keadaan sujud, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang lalu. Maka di akhir dari amalan, in the last of the action is the good deeds, so coming to the paradise. Innamal a'malu bihawatimiha. So the last of the action is the point. Maka yang menjadi poin seseorang penghuni surga, jika dia akhir dari hayatnya melaksanakan amalan-amalan surga. Dan seorang menjadi penghuni api neraka jika amalan akhirnya dia sebagai penghuni api neraka. Contohnya sahabat ini, dia berjihad, dia berperang, tentunya sholat berjamaah dengan Nabi, dan melaksanakan ketaatan sholat malam mungkin di base campnya. Namun di akhir dari ujung dia hidup, tidak sabar dengan rasa nyeri, rasa sakit, he suicidal himself. So in the last bad deed he died. Maka dia masuk kepada the dweller of the hellfire, menjadi penghuni api neraka. So this hadith talking about bad, the suicidal, maka dia akan, so how about the punishment? The punishment like the other hadith, Allah make punishment to him killing himself with his sword every time in the hellfire, like this. Allahul musta'an. So about the chain from this hadith, maka tentang pelajaran hadis dari sanad ini, maka disebutkan haddatsana qala Imam Muslim haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. So Qutaibah ibnu Sa'id barakallahu fikum, he is Abu Raja al-Baglani.
As-Saqafi. Maka dia Al-Baglani As-Saqafi, maka dia dari Irak. Dan dia adalah imam. And he is like Al-Bukhari Syekh, seperti gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia di atas derajat siqah Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasai telah siqahkannya. Dan bahkan ditambah oleh An-Nasai siqatun saduq. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah imam. Siqah ditambah saduq, maka dia adalah imam di atas derajat siqah. Maka dia telah disiqahkan oleh para ulama yang kami sebutkan tadi, Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasai, dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan Abu Raja Al-Baglani dari gurunya Ya'qub ibnu Abdurrahman Al-Qari. Maka Ya'qub ibnu Abdurrahman Al-Qari dia Al-Madini Az-Zuhri. Maka berpindah dari Irak Abu Raja kepada ahli Madinah. Maka Ya'qub ibnu Abdurrahman Az-Zuhri Al-Qari dari ahli Madinah hidup di tabaqah as-saminah. So he is from the 8th, the grade of the 8th. The meaning is the middle of itba at-tabi'in. Maka dia diriwayat jarh wa ta'dil dari tingkatan rawi, dia rawi yang siqah. Berkata Imam Ahmad siqah, dan disiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Maka Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in mensiqahkannya. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hazim. Maka siapa Abu Hazim yang meriwayatkan dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad? Abu Hazim here is Salamah ibnu Dinar. Abu Hazim wa huwa fi tabaqah al-khamisah. Maka dia hidup in the stage of the 5, maknanya tabi'i shaghir. Maka dia tabi'i kecil. Maka disinilah dia menerima ilmu dari sahabat. Dan Abu Hazim di sini di atas derajat siqah. Al-Hafidh menyebutkan siqatun hafidh. Dan Ibnu Huzaimah serta Yahya ibnu Ma'in menyebutnya siqah. Dan Ibnu Huzaimah mengatakan siqatun lam yakun fi zamanihi mithlahu, bahwa dia seorang yang siqah dan tidak ada seseorang yang menandingi dia di zamannya. Maka di zaman yang kelima, di tabaqah yang kelima dari tabi'i shaghir, Abu Hazim Al-Madani, seorang ahlul hadis dari Madinah yang tidak ada tandingannya. Maka disiqahkan oleh Abu Hatim, An-Nasai, dan Ibnu Huzaimah tadi. Begitupun Imam Ahmad berkata Abu Hazim Al-Madini siqah, bahwa Abu Hazim Al-Madani tadi siqah. Dan disiqahkan oleh Muhammad ibn Sa'ad, disebutkan wa kana siqatun katsirul hadis, dia adalah rawi yang siqah dan hadisnya sangat banyak. Dan di sini dia meriwayatkan dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad. Maka ini dari segi as-sanad. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis. Maka sekarang dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis Abi Hurairah